Mari sekarang ini kita berdoa sebelum kita membaca sabda Tuhan. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam kasih, kemurahan, dan penyertaan-Mu. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di ibadah minggu ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Saya mau cerita sedikit tentang proses pelayanan ibadah minggu di GKJ Brayat Inasih. Karena ibadah minggu di GKJ Brayat Inasih itu melibatkan banyak sekali orang. Jadi hari Minggu malam, jadi hari Minggu nanti malam itu sudah ada kiriman liturgi lewat WA ke saya. Kemudian saya mengoreksi, nah kadang-kadang sampai hari Senin gitu. Tapi hari Minggu itu harusnya sudah selesai untuk koreksi liturgi hari Minggu berikutnya. Nah ketika hari Minggu itu sudah selesai, maka liturgi itu akan dikirimkan ke semua bagian. Jadi ke semua bagian. Nah setiap bagian itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Ini ada banyak orang yang ada di ruangan ini. Saya lihat dus makannya itu 20-an ya. Jadi yang soal kamera masih nanti sih, yang ini masih yang soal liturgi. Nah, mulai bekerjalah teman-teman yang ada di musik, mulai menggarap musik. Teman-teman kemudian dalam segala keterbatasan perjumpaan ini, semua orang akan bekerja di bagiannya. Nah berkaitan dengan tema, kan tadi saya mau ngomong soal tema. Saya itu selalu atau sering ditanya, Pak besok khotbahnya isinya apa gitu.
Nah saya bilang, saya bingung untuk menjawabnya. Karena kalau saya pribadi itu, hari Senin baca Alkitabnya, teksnya untuk hari Minggu. Terus saya kunyah-kunyah sepanjang minggu itu gitu. Karena kadang-kadang dalam mengunyah itu, ada perbedaan antara tema dengan apa yang saya kunyah-kunyah dari firman itu. Saya kalau ditanya, Bapak akan lebih memilih yang mana, tema yang sudah ada, yang ditetapkan atau dirumuskan di dalam kebersamaan kita ini, di sinode, atau teksnya. Dan saya harus mengatakan, saya akan lebih setia pada teks, walaupun nanti pasti ada saya hubungkan, karena pasti tema itu dirumuskan dengan penghayatan penulis yang sudah lebih dulu menghayati teks ini. Jadi salah satu contohnya adalah, ini hanya salah satu karena ada banyak peristiwa yang seperti ini. Ketika temanya adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Saya coba lihat bagiannya. Teksnya itu silahkan Bapak Ibu sahabat anak-anak juga untuk membaca pasal yang ke-10, enggak usah keseluruhan saja. Kita baca saja judul-judulnya saja. Pasal 10 itu dimulai dengan judul Yesus memanggil 12 rasul. Habis itu judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah, habis itu disebutkan judul berikutnya lagi, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi penganiayaan yang jadi topiknya. Berikutnya lagi temanya atau judulnya adalah Yesus membawa pemisahan dan bagaimana orang harus mengikut Yesus. Baru kemudian muncul tadi yang kita baca tentang respon, kelemah lembutan dan seterusnya dan sambutan itu. Jadi secara kontekstual teksnya Alkitabnya, dan saya tambahkan lagi karena saya membaca beberapa penulis yang menulis tafsir tentang teks ini, mengatakan bahwa teks kita tentang menyambut Yesus, menyambut murid, itu dihubungkan dengan karya para murid yang harus menyampaikan kasih Kristus bagi dunia, yang menyampaikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan berhadapan dengan banyak tantangan, akan berhadapan bahkan dengan bahaya-bahaya yang tidak mudah yang harus mereka hadapi. Dalam suasana yang seperti itu, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa akan ada hiburan buat mereka, akan ada pertolongan buat mereka, akan ada orang-orang yang bersedia memberikan secangkir air dalam kehausan mereka, akan ada orang-orang yang memberikan hati, tangan, pikiran, dan harta mereka di dalam karya-karya kasih itu. Jadi keramah tamahan dalam teks kita adalah sikap orang yang bersedia menyambut para rasul di dalam karyanya. Dan orang yang seperti itu, dia tidak akan kehilangan upahnya. Dia akan tetap menerima upahnya. Sehingga saya sendiri membaca teks dan menghubungkan dengan tema kelemah lembutan dan keramahan, yang bagian pertama adalah menyambut para rasul, kesediaan untuk terlibat dalam karya itu. Nah, tentu kelemah lembutan dan keramah tamahan menjadi penting untuk kita hayati. Hari Minggu yang lalu ada siaran Bimas Kristen Jakarta, dan saya diminta memberikan renungan mewakili Sinode GKJ,
dan juga melibatkan teman-teman yang ada di GKJ Bratkinasih dalam pujian. Saya mengambil teks ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Karena dimulai dari pertanyaan, siapakah saudara saya yang harus saya kasihi? Ketika pertanyaan siapakah saudara saya yang saya kasihi, maka sebenarnya jawabnya adalah, kalau menurut saya adalah ya saudara saya, orang yang dekat sama saya, orang yang sayang sama saya, keluarga saya, semuanya dihitung dari sayanya melihat orang lain. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan yang mengubah cara pandang itu. Perumpamaan yang dipakai adalah ketika Tuhan Yesus menceritakan ada orang yang dirampok, kemudian banyak orang yang seharusnya saudara dari sudut pandang saya tadi itu, ternyata tidak ada yang menolong. Kemudian ada orang yang sama sekali tidak ada hubungan, bahkan disebut sebagai musuh, kemudian menolongnya. Dan pertanyaan yang dibalikkan dengan yang tadi nanya itu adalah gini, kalau kamu orang yang dirampok itu, saudaramu itu yang mana? Ya, orang yang nolongi saya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan, jangan melihat siapa saudara saya yang harus saya perbaiki, yang harus saya kasihi, harus saya berbuat ramah dan lemah lembut, bukan sudut pandang saya. Tetapi dari sudut pandang korban, sudut pandang orang. Siapapun yang berbuat baik sama saya, dia akan menjadi saudara saya. Jadi bayangkan semua orang membutuhkan saudara. Maka siapapun yang berjumpa dengan kita, kita akan menunjukkan belas kasihan, kebaikan, kelemah lembutan dan keramahan. Nah, ini ngomong soal keramahan itu, ini cuman cerita aja. Ada orang desa pergi ke kota untuk kerja dan kemudian kontrak di sana. Suatu saat dia balik ke desa dan bertemu dengan temannya dan bercerita. Temannya ini sangat pesimis tentang keramahan orang kota. Kemudian yang dari kota ini bilang, itu salah. Aku punya cerita, ini ada orang yang malam-malam itu ketinggalan bis. Sudah malam banget nggak ada bisnya. Ternyata ada orang yang baik. Dia naik mobil dan kemudian membawa orang ini dibawa di mobilnya. Terus yang desa bilang, kalau gitu sih biasa. Loh enggak, ini ada lanjutannya. Orang itu yang tersesat tadi itu, yang ketinggalan bis, yang kemudian kesepian itu, yang enggak ada orang itu. Tidak hanya dibawa pakai mobil, bahkan diinapkan di hotel sampai 2 hari. Baru hari berikutnya diantar pulang. Luar biasa, itu kamu yang mengalami susahnya itu. Oh bukan, itu anak tetangga kontrakan saya, namanya Vivi. Kalau itu sih bukan ramah, kalau itu sih bukan kelemah lembutan. Itu sih namanya modus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama yang saya usulkan adalah tadi itu. Keramah tamahan itu berkaitan dengan sikap hati, bukan hanya soal ekspresi tapi sikap hatinya. Bukan cuma sekedar omongan tapi sikap hatinya. Karena omongan itu bisa saja sepertinya kasar. Kalau saya ketemu dengan teman saya Jawa Timur itu paling seneng, itu kesempatan saya misuh. Oh diancok kon, piye kabar, itu dekat banget di sini gitu. Jadi relasi dari hati memandang setiap orang sebagai bagian dari saudara, itulah yang akan disebut dengan keramah tamahan. Itu bagian yang pertama yang saya usulkan.
Nah, bagian yang kedua berkaitan dengan teks kita adalah berkaitan dengan dipanggilnya kita untuk terlibat di dalam karya kasih Kristus. Jadi kan ceritanya itu rasul diutus dan semua orang yang menyambut dia sebagai rasul, melengkapi dia dengan kebutuhan, maka disitulah dia akan menjadi bagian yang sama untuk karya itu. Mereka yang memberikan air tidak perlu menginjili, tetapi dia memberikan air supaya orang bisa menginjili. Memberikan makan supaya orang tetap berkarya bagi dunia ini. Jadi disitulah dipanggil sebagai bagian dari karyanya. Nah, kalau ini baru cerita soal ibadah live streaming. Jadi ketika di masa pandemi itu kita harus memikirkan bagaimana ibadah kita. Mulai dari ibadah rekaman ini, macam-macam. Ujungnya saja kita kepingin ibadah live streaming. Nah, sudah mulai jalan. Ibadah live streaming itu butuh alat komputer, butuh kamera, dan itu kalau laptopnya pinjem, kameranya itu sewa. Nah, ketika kameranya itu sewa, hitung itu mahal. Dan kalau ini ini harus bagaimana mengupayakannya. Tetapi kita nggak punya uang. Jadi kamera satu dengan tripodnya itu sekitar 17 juta. Kalau kita butuh 2 itu bisa bayangkan berapa. Nanti kita butuh PC-nya yang bisa mendukung live streaming itu berapa. Itu mahal sekali, hampir 60-an juta lah. Nah, dalam proses diskusi di sidang pleno majelis, kemudian kita berharap kita bisa untuk melayani lebih baik. Akhirnya ada teman yang kemudian sharing, itu bisa ditampilkan yang kameranya itu. Nah, oke. Nggak apa-apa Mas Abdiel, lihat saya aja nggak apa-apa. Nah, biar kelihatan. Wah, ini saling menunjukkan ini ya. Mas Abdiel ke saya saja biar nanti ini. Oke. Ya, Mas Abdiel ke saya. Lihat, nah oke. Oke, ya biar kelihatan itunya kameranya kan. Nah, dalam proses itu kita berdoa, kita berharap punya. Nah, dalam 1 minggu diberitakanlah itu, disampaikan kepada jemaat dan setiap orang yang terlibat. Dalam 1 minggu 1 kamera itu terbeli bersama dengan tripodnya. Kemudian kita tinggal cari nih, PC-nya sudah, itu PC-nya itu betul-betul anggaran gereja. Jadi di sana itu ada PC yang, nah nggak kelihatan PC-nya ya, layarnya 2. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam proses 1 minggu itu ada banyak sekali orang yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Ini masih terus berkembang. Kebutuhan pelayanan live streaming ini akan terus berjalan. Kalaupun nanti itu orang ibadah di on-site gitu ya, ada di gedung gereja, tetap harus disiarkan. Dan bahkan saya berharap kita bisa menampilkan pelayanan. Ada satu di pojokan layar itu, ada orang yang kemudian menggerakkan tangannya, supaya orang yang tidak mendengar bisa tahu ibadah kita. Jadi harus semakin berkembang untuk bisa melayani setiap orang. Walaupun sekarang masih dalam keterbatasan. Ini Mas Darus itu kalau bilang kamera 1, kamera 2 itu pakai kode tangan. Nah, kode tangan begini, karena memang ini belum ada untuk komunikasi. Tapi itu biarlah berkembang. Ada banyak orang yang dilibatkan dan terlibat dalam karya pelayanan ini. Ada banyak orang yang bisa kita layani melalui ibadah kita. Jadi sekedar contoh saja, kita dipanggil untuk terlibat. Mungkin kita tidak bisa pegang kamera karena kita nggak tahu, tapi doakan orang yang pegang kamera. Mungkin kita nggak bisa main musik seperti Mas Yosua, bahkan dengan teknologinya. Tapi doakan supaya tetap sehat, supaya hari Senin sampai hari itu bisa garap ibadah pagi, bisa garap ibadah yang siang sekalian. Jadi
Doakan, tolong doakan Mas Joshua. Kita mungkin tidak bisa nyanyi, tapi tolong doakan singernya. Mungkin kita nggak bisa nyanyi, tapi tolong doakan Pak De Martin yang ada di belakang yang selalu memandu kita. Jadi semuanya terlibat di dalam kasih dan karya itu. Ini tolong doakan Pak De Martin. Beliau itu mengamati, kemudian mengevaluasi dan memberikan masukan. Beliau pegang HP untuk memantau ini live streamingnya jalannya seperti apa. Itu sekedar contoh, setiap orang terlibat dan setiap orang dipanggil untuk terlibat dalam karya ini. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan setiap orang yang menyambutku akan menerima upahnya, setiap orang yang menyambut orang yang diutus itu juga akan menerima upahnya. Dan setiap orang yang memberikan air sejuk kepada orang yang sedang berpelayanan, dia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan menjanjikan upah surgawi dan juga upah dalam hidup kita di dunia ini. Setiap orang yang melayani, setiap orang yang bersedia mendukung pelayanan, karya bagi dunia, kasih bagi orang lain, dia akan menerima upahnya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kasih Kristus. Amin.